warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita ada di bab 7, resensi dan kemampuan menulis. Dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai ya. Bab 7, resensi dan kemampuan menulis. A. Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. B. Menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. C. Menganalisis kebahasaan resensi, setidaknya 2 karya yang berbeda. D. Mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Pengertian resensi, ada yang tahu? Ya, resensi secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin, dari kata kerja revidere atau recensere yang memiliki arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam bahasa Belanda, resensi dikenal dengan istilah recensie, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film, dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Tujuan dari resensi buku dan karya lain yaitu sebagai berikut. 1. Membantu pembaca atau penikmat karya seni untuk mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku atau karya yang diresensi. 3. Mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya dilahirkan. 4. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. 5. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan isi dan substansi buku. A. Membandingkan isi berbagai resensi. 1. Resensi buku atau biasa disebut ulasan. Resensi buku bisa berupa buku fiksi maupun non-fiksi. Orang yang biasa melakukan resensi sering disebut dengan resensator. 2. Resensi film. Hal yang membedakan antara resensi film dengan resensi buku adalah resensi film lebih menekankan penilaian bukan hanya pada segi cerita, namun juga mengupas mengenai akting pemain ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sinematografi. 3. Resensi pertunjukan dapat berupa resensi teater, drama, pentas tari, musik, dan sebagainya. Resensi suatu pertunjukan lebih menonjolkan hal-hal yang berkaitan dengan tata panggung, pencahayaan, hingga reaksi dari para penonton pertunjukan. 4. Resensi karya seni biasanya lebih mengedepankan mengenai filosofi serta nilai artistik sebuah karya.
Resensi karya seni bisa berupa teks yang dihasilkan berdasarkan pengamatan terhadap lukisan, ukiran, patung, kerajinan, dan lain-lain. Jenis-jenis resensi. 1. Resensi buku, contohnya buku fiksi dan non-fiksi. 2. Resensi film, contohnya film. 3. Resensi pertunjukan, contohnya teater, drama, pentas seni, dan musik. 4. Resensi karya seni, contohnya lukisan, ukiran, patung, dan kerajinan. Unsur-unsur dalam resensi. 1. Judul resensi. Judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang menarik juga akan memberi nilai lebih pada sebuah resensi. 2. Identitas atau data buku. Berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, dan tebalnya. 3. Pendahuluan, berisi tentang kepengarangan, keunikan buku, jenis buku, atau penerbit. 4. Isi resensi, terdiri atas sinopsis atau ikhtisar buku. 5. Penilaian, berisi kelebihan dan kekurangan buku. 6. Penutup, berisikan sebuah kesimpulan, rekomendasi, atau sasaran bagi pembaca. Itu adalah bagian B, yaitu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Sistematika resensi buku non-fiksi. 1. Judul resensi. 2. Identitas data buku, berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. 3. Pendahuluan, kepengarangan, dan latar belakang buku. 4. Isi resensi, tujuan penulisan buku, ikhtisar buku, keunggulan, dan kelemahan buku. 5. Penutup, berisi simpulan dan rekomendasi. Itu adalah sistematika resensi buku non-fiksi. Lalu, bagaimana dengan sistematika resensi buku fiksi? Ya, sistematika resensi buku fiksi. 1. Judul resensi. 2. Identitas data buku. Berisi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. 3. Pendahuluan. Berisi kepengarangan dan latar belakang buku. 4. Isi resensi. Berisi sinopsis dan unsur intrinsik, tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. 5. Penutup, berisi simpulan dan rekomendasi. Dari dua sistematika resensi buku fiksi dan non-fiksi ini, yang membedakan adalah bagian isi resensi. C. Menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. 1. Ada kata sifat atau adjektiva. Adalah kata yang menerangkan penunjukan sifat benda, suatu keadaan, ataupun watak. Contohnya, novel ini diracik dengan sangat apik dan menarik. Kata apik dan menarik merupakan kata sifat. 2. Kata kerja perba adalah suatu kata yang menyatakan atau menunjukkan suatu kegiatan, peristiwa, atau keadaan. 3. Kata kerja relasional. Contohnya, kata adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan, boleh, dapat, bisa, jadi, dan lain-lain. 4. Kata atau kalimat persuasif merupakan bentukan pernyataan yang mengandung suatu ajakan, perintah, ataupun bujukan sehingga mengikuti hal yang diinginkan. Sedangkan argumentasi atau opini merupakan suatu pendapat ataupun tanggapan yang disertai dengan alasan serta ilustrasi-ilustrasi yang dapat meyakinkan serta membenarkan pendapat tersebut. Contohnya, novel ini sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari arti sebuah jati diri dalam kehidupan.
D. Mengonstruksi sebuah resensi. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan menyusun resensi. 1. Tentukan topik resensi yang akan Anda bahas. 2. Buatlah gambaran umum mengenai resensi yang akan dikupas. Kategorikan jenis karya yang dipilih, siapa penulisnya, serta ringkasan isi secara singkat. 3. Buatlah penilaian subjektif terhadap kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. 4. Pergunakanlah bahasa yang lebih mencirikan keberpihakan terhadap buku tersebut. Apakah Anda menyukai atau tidak buku atau karya tersebut? 5. Rekomendasi kepada pembaca. Struktur resensi. 1. Orientasi. Berisi gambaran umum karya yang diulas. 2. Tafsiran. Berisi pandangan penulis menilai kelebihan dan kekurangan karya. 3. Evaluasi. Berisi gambaran aspek-aspek dalam karya. Biasa juga berkenaan dengan penguatan tafsiran sebelumnya. Rangkuman keempat, berisi simpulan akhir dan rekomendasi kepada pembaca. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.